cepet banget sih. Kobaran api membumbung tinggi dari atas atap Rumah Sakit Ashifa Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah, Selasa siang. Kobaran api muncul diduga akibat meledaknya genset karena hubungan pendek arus listrik. Ratusan pasien sempat panik dan keluar dari ruang perawatan dengan peralatan medis yang ikut dibawa. Beruntung tidak ada korban jiwa karena letak bangsal perawatan tidak berada di dekat 4 ruangan yang terbakar. Sedikitnya 4 ruangan di Rumah Sakit Ashifa terbakar, yakni ruang genset, gudang laundry, serta kamar jenazah. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Karyawan melihat adanya api dari ruang genset. Dari gensetnya itu tersebut meluap api seperti itu. Terus api itu membakar ruangan apa? Ada 4 ruangan, ada ruangan jenazah, kamar mayat, ada ruangan genset, ada laundry, terus satunya ada ruang gudang sartas. Ya. Mas, Sementara kasus kebakaran rumah sakit kini dalam penyelidikan Polres Brebes untuk mengungkap penyebab kebakaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Kobaran api membakar 17 kapal nelayan yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari kapal KM Nusantara, kemudian merembet ke kapal-kapal di sebelahnya. Lebih dari 6 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil BPBD setempat dan kendaraan water cannon milik Polres Pekalongan Kota dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal serta material yang mudah terbakar membuat petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, sementara polisi masih terus mendalami peristiwa ini dengan memeriksa beberapa saksi. Ya, sejauh ini kami mengerahkan semua anggota yang ada, termasuk juga dari negara terdekat ya, dari Kabupaten Batang, dari Kabupaten Pekalongan, kita kerahkan untuk membantu memadamkan kapal yang terbakar. Kesulitannya apa nih, Pak? Kesulitan di lapangan yang pertama jelas armada kami memang selangnya itu memang kurang menjangkau lokasi kebakaran. Ya, jadi jarak jangkauannya memang terbatas. Namun kita akan berupaya semaksimal mungkin agar penanganan kebakaran ini segera selesai. Sudah berapa kapal yang terbakar? Ini kurang lebih hampir 17 kapal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai biliaran rupiah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi mengungkapkan penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang disebabkan truk alami remblong. Meski demikian, pemirsa, polisi masih menyelidiki hal tersebut dengan mengumpulkan bukti dan juga keterangan saksi. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, Selasa pagi kepolisian melakukan rekonstruksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi, Kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan dan faktor kesalahan pengendara. Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang kemudian, atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti.
Kepolisian Polda Jawa Barat mengimbau bagi pengguna jalan agar tetap waspada saat menggunakan jalur Cipularang di cuaca hujan. Selain itu, diimbau juga bagi pengendara untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan secara berkala. Dari Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Novan Dwi Kusuma, Sadu Danto, iNews melaporkan. 7 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat sudah dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan domisili masing-masing. Sementara itu, sopir truk kontainer yang diduga jadi penyebab kecelakaan masih dirawat intensif dan mengalami luka cukup parah. 7 dari 28 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sudah dirujuk dari RSU Abdul Rojak Purwakarta ke rumah sakit sesuai domisili. Selain permintaan dari keluarga, kondisi ke-6 korban mengalami luka ringan juga menjadi pertimbangan rujukan. Saat ini, RSU Abdul Rojak masih merawat 21 korban luka. 7 diantaranya mengalami luka berat dan akan menjalani operasi. Untuk 8 diantaranya semalam itu mereka dirujuk ke rumah sakit domisili karena sesuai dengan atas permintaan dari keluarga masing-masing itu. Kemudian untuk yang sisanya itu di 21 kurang lebih itu dengan luka ringan. Kemudian 7 diantaranya ada luka berat. Nah, dari luka berat ini diantaranya ada yang akan rencana operasi. Sementara itu, pengemudi truk bernama Rauf masih menjalani perawatan intensif. Rauf mengalami luka parah di bagian pinggang sehingga belum bisa dimintai keterangan. Sementara korban yang meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga ke daerah Serengseng, Jakarta untuk dimakamkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 saat ini berada di exit Tol Jatiluhur, Purwakarta. Pemirsa, belasan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun saat ini berada di exit Tol Jatiluhur, Purwakarta. Rata-rata kendaraan mengalami kerusakan berat. Tim Inafis Polres Purwakarta memeriksa sejumlah bangkai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92. Tim Inafis juga melakukan pemeriksaan terhadap truk tronton, terutama di bagian depan, termasuk bagian pengereman. Rencananya Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT juga akan memeriksa truk tronton tersebut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Aksi tak terpuji dilakukan sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan Jembatan Gantung, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pengendara nekat membongkar separator bus Transjakarta karena terjebak kemacetan. Sebuah video amatir viral di media sosial memperlihatkan pengendara sepeda motor dan mobil terjebak kemacetan karena masuk jalur Transjakarta di halte Jembatan Gantung, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak ingin jalannya terhambat, sejumlah pengendara motor nekat membongkar separator bus Transjakarta. Mereka bersama-sama menggeser beton agar dapat dilalui kendaraannya keluar jalur Transjakarta. Menurut warga, biasanya kondisi seperti ini terjadi pada jam berangkat kerja. Kondisi jalan Daan Mogot kerap macet pada pagi hari sehingga banyak yang nekat masuk ke jalur Transjakarta. Terhambatnya arus lalu lintas itu karena adanya putar balik tak jauh dari halte. Tapi keadaannya begitulah Bang, ya, kita banyak yang masuk jalan. Ada yang lewat jalur busway karena macet ya. Jadi ya gitu, tiap hari lah. Pemotor tuh banyak yang lewat jalur busway. Meski kerap dijaga, para pengguna jalan itu biasa memanfaatkan kelengahan petugas yang berjaga di jalur bus Transjakarta. Dari Jakarta, Miftah Lugani, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan penganiayaan anak seorang anggota polisi. JPU menganggap perbuatan tersebut sebagai bentuk pembinaan dan dilakukan secara spontan. Membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.
Dalam sidang lanjutan di PN Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jaksa Penuntut Umum Kejari Konawe Selatan menuntut bebas guru honorer Supriyani. Tim JPU meyakini penganiayaan yang dilakukan guru Supriyani terhadap muridnya dilakukan sebagai tindakan pembinaan secara spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Selain itu, JPU juga menyatakan tuntutan bebas didasarkan pada hal yang meringankan terdakwa bahwa guru Supriyani belum pernah bermasalah hukum dan bersikap sopan selama di persidangan. Usai dituntut bebas oleh JPU, penasihat hukum guru Supriyani berencana menyatakan pembelaan atau pledoi. Hal ini dilakukan karena JPU sebelumnya menyatakan guru Supriyani terbukti melakukan penganiayaan. Karena malu saja misalnya mengakui bahwa sebenarnya tidak ada kejadian itu, jadi membuat tuntutan yang aneh. Dia menyatakan bahwa ada perbuatan tapi tidak ada mentionnya. Bagaimana tiba-tiba Ibu Supriyani mau tiba-tiba pergi memukul seorang anak? Ya, dia lagi posisi mengajar misalnya, Ibu Lilis juga lagi mengajar anak tersebut, tiba-tiba dia mau datang memukul. Jadi saya pikir tuntutan yang aneh. Ya, nantilah kita akan jawab nanti di pledoi ya, pembelaan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani akan kembali digelar pada 14 November mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Kapolsek dan Kadit Reskrim Polsek Baito dicopot pemirsa terkait dugaan uang damai dan penangguhan kasus guru honorer Supriyani. Kedua pejabat tersebut saat ini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sultra terkait pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot imbas uang damai kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin juga ikut dicopot. Kedua pejabat Polsek Baito saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra terkait kasus pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriyani. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek Baito. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Diketahui, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin meminta uang sebesar 50 juta kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya yang juga anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. Sebelumnya, dalam persidangan pada 11 November 2024, penuntut umum Kejari Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan. Dari Konawe Selatan, Kendari, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah kekerasan dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di pondok pesantren, Kementerian Agama melalui Majelis Masyaikh meluncurkan aplikasi layanan pendidikan pesantren yaitu MM Layani di Jakarta. Pemirsa, peluncuran ditandai dengan pembukulan beduk secara digital. Melalui layanan ini nantinya akan ada standar baku bagi pesantren, mulai dari pengajar, kurikulum, hingga pengawasan yang memastikan tidak ada kekerasan serta pelecehan di lingkungan pesantren. Selain peluncuran aplikasi layanan pendidikan pesantren, pada acara ini Menteri Agama Nasaruddin Umar juga sekaligus mengukuhkan Dewan Majelis Masyaikh. Pondok pesantren itu kan seperti kain putih ya. Jadi kalau ada noda sedikit itu norak. Tapi mungkin di sekolah itu kain biru, kain coklat. Kalau ada nodanya itu nggak tampak gitu ya. Nah itu cambuk buat kami semuanya ya, bagaimana supaya majelis masyaikh nanti ini merumuskan suatu tata tertib di lingkungan pondok pesantren yang bisa mengeliminir atau bahkan memproteksi segala bentuk kekerasan di pondok pesantren. Ya, kita melakukan upaya standar mutu yang ada di pesantren, standar minimal maksud saya, bukan standar maksimal. Kita tahu 41.000 pesantren di seluruh Indonesia itu tentu harus ada standar minimal yang dilakukan pesantren. Standar keilmuan, standar guru, standar kompetensi, kemudian standar kepengasuhan itu tadi yang saya kira penting.
Gara-gara terjerat hutang, seorang kepala desa di Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur nekat menggadai mobil ambulans milik desa. Tidak hanya ambulans, sepeda motor milik perangkat desa juga turut digadai. Sudah 1 bulan mobil ambulans milik desa Kampung Baru, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang terparkir di rumah salah seorang warga. Penyebabnya mobil ambulans tersebut telah digadaikan oleh Kepala Desa Kampung Baru sebagai jaminan atas utang sebesar 10 juta rupiah. Awalnya Kepala Desa menggadaikan motor milik istrinya kepada warga tersebut. Namun motor diambil oleh istri sang Kepala Desa, sehingga warga penerima gadai terpaksa mengambil mobil ambulans sebagai jaminan utang. Tidak hanya ambulans, sebelumnya motor milik salah satu perangkat desa juga digadaikan oleh Kepala Desa dan sampai kini belum dibayar. Waktu pertama aku vario 3 dekan, varionya Bulura, nah, terus varionya itu diambil Bulura, otomatis kan yang punya uang itu minta barang lagi, terus barangnya Lurah kan nggak ada sudah, paling ya terpaksa siaga itu dibawa, ngoten ceritanya. Nilainya sampai berapa itu Pak? Kemungkinan 10 atau 20 sampai 20 lah. Saat hendak dikonfirmasi, Kepala Desa sudah beberapa bulan tidak masuk kantor. Atas kejadian ini, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang akan memanggil Kades yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan.